dari mana inilah workshop yang menginisialisasi yang memotivasi kita untuk terlibat di dalam kegiatan pembuatan alat peraga atau peralatan yang digunakan dalam pembelajaran. Ya. Kita tidak hanya berbicara tentang sains saja, tapi juga kita bisa membantu dengan alat peraga. Ya. Kalau pedagoginya mungkin orang ekip lebih kuat. Nah, kemudian uh, pada tahun 2015 saya ikut saya ketika saya S3 di Itali, saya mendapat kesempatan mengikuti workshop. Di sini juga menarik berbagai macam alat peraga, ya. Alat peraga dibuat, ya. Cuma di sini diinkludkan pedagogi, yaitu tentang investigative science learning environment, di mana itu pedagogical content knowledge. Yang sebenarnya pedagoginya lebih ke konten. Ya. Jadi hal yang sangat menarik. Jadi kalau kita berbicara pedagogi, itu tidak hanya pedagogi, tapi juga apa materi yang mau disampaikan. Nah ini sangat menarik. Yaitu tentang investigative science learning environment yang disampaikan oleh Profesor Ejina Ekitna ini. Ya, bagaimana mengajarkan sesuatu bukan berbasis teori, tetapi berbasis kepada fenomena. Jadi kalau mau fenomena berarti Cara kita tidak ini terlihat dari samping kan nggak dari apa ya? Oke. Nah, jadi karena kita penting melakukan eksperimen, maka kita mencoba membuat peralatan-peralatan, dan itu peralatan itu kita integrasi dengan digital. Ini salah satu kegiatan pengabdian kita. Saya bekerja sama salah satu dosen FK, Ibu Merti, dengan ilmu yang kita peroleh dari Italia itu kita terapkan ya di sini ya, dari Regina Ekitnado, dan para guru sangat antusias mengikuti ini. Jadi kalau sebenarnya begini pembelajaran di sekolah, mungkin tidak ada siswa yang bosan di sekolah ya, karena dia sangat menarik. Dan berdasarkan pengalaman itu kita coba usulkan brand, kita memperoleh brand dari USAID. Oke, kemudian kita dirikan pusat riset STEM, di mana kita berpikir untuk membuat alat peraga dan dengan sistem pedagogikal yang lebih menarik yang kita sebut sistem STEM. Nah, jadi ini sedikit saya kenalkan tentang pusat riset STEM kita. Ya, ada kelas riset, ada manufacturing, ada pedagogi. Jadi kelas riset itu penelitian-penelitian yang selama ini kita lakukan. Nah, kemudian ada di sini di cluster riset and development ini diketuai oleh Prof. Ismail ya. Kemudian cluster manufacturing itu oleh Prof. Yuwaldi untuk membuat bagaimana alat-alat itu ya. Kemudian ada cluster pedagogi itu diketuai oleh Prof. Maniza ya. Nah, kemudian ada produk kita sebut media, kemudian ada pedagogiknya itu kita sebut STEMC ya, ini khas begitu. Kemudian bagaimana mempromosikan itu ada kluster marketing deklarasi. Oke, ini STEMC ini kita berbicara, ini muncul di awal tuh ketika dengan Direktur BI Jenderal Arifin, nah, kemudian disambut oleh Gubernur Dinas Pendidikan. Nah, ini beberapa aktiviti ya. Jadi kita fokus kepada aktiviti menggunakan peralatan
alat peraga peralatan digital kan. Ini banyak beberapa aktiviti yang kita buat. Ini level dari PAUD ya, di sini ada SD ya. Jadi beberapa kegiatan aktiviti STEM. Nah, kemudian juga STEM ini juga berevolusi karena C tadi ya. C pada awalnya itu adalah bagaimana kalau STEM kan orang sebut ilmu pengetahuan ya dan teknologi. Nah, C itu disebut iman dan takwa. Itu jadi lengkap ilmu iptek dan intak masa itu. Tapi kita harus pilih nilai-nilai yang lebih universal, kita pilih karakter. Kemudian kita tambah juga dengan kompetensi ya. Dan itu kita serap dari muatan global yaitu 21 century skill. Nah, di situ ada literasi, literasi itulah STEM. Nah, kemudian satu lagi ada kompetensi, ada karakter, quality ya. Kemudian kita berpikir juga tentang computational thinking ya, karena zaman sekarang ini problem makin rumit, harus ada strategi di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang rumit. Ya, termasuk coding. Coding juga rumit. Jadi kita membiasakan siswa untuk berpikir computational thinking. Jadi computational thinking itu bukan coding, tapi coding adalah salah satu bagian dari computational thinking. Nah, ini pembelajaran mendalam. Ini sangat dekat sekali dengan apa yang kita kembangkan ya. Maka di sini secara eksplisit diperlihatkan pemanfaatan digital ya. Nah, ini sangat sesuai dengan visi kita. Kita memang sangat concern sekali untuk membuat alat atau media yang berbasis teknologi digital. Nah, kemudian tadi ada muatan global, ada muatan nasional ya. Tadi itu adalah yang pembelajaran mendalam. Kemudian dari sisi lokal kita mungkin Aceh ada kekhasannya itu terkait dengan nilai-nilai yang Islami. Nah, kemudian kalau kita gabung semua itu membentuk suatu filosofis lah TMC. Nah, jadi ada Islam di situ ya, ada beberapa muatan dan kita gabung semua, ada kompetensi, karakter, computational thinking. Jadi apa itu semua? Kita sebut capacity ya. Jadi C itu sebenarnya capacity. Ini produknya. Ini salah satu penulisannya ada Bu Elin yang hadir di sini ya. Oke. Jadi kita berbicara tadi STEMC itu kan pendekatan ya, pedagoginya lah. Ya. Yang sudah gaduh-gaduh lah semua di situ ya. Tentang Islam ya, bermacam hal. Nah, sedangkan medianya apa? Medianya itu kita ada buat suatu ekosistem yang kita sebut ekosistem Visario. Ya. Nah, ini memang namanya seperti Italy banget. Ada Visario. Ya. Oke. Di kita ini punya beberapa logo Visario for STEM C ya, by STEM ID. Jadi kalau kita lihat penuh warna ya. Ini kayak kalau kita berkunjung ke PAUD, cocok ya. Di PAUD itu banyak warna-warni. Karena anak PAUD itu senang ya, gembira. Kita pun begitu, motivasi kita itu learning is fun ya, nggak perlu serius ya. Tapi harus mendalam, menggembirakan. Menggembirakan juga itu salah satu dari apa namanya pembelajaran mendalam ya, menghayati. Jadi kita apa namanya sebelum ada pembelajaran mendalam yang dipromosikan oleh Kementerian Pendidikan, kita sudah duluan ya untuk mengarahkan ke situ ya. Jadi sebenarnya kita sudah duluan ya membuat pembelajaran mendalam sebelum pembelajaran mendalam diusulkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, gitu. Ini kalau kita olah-olah jadi seperti ini ya, seperti apa namanya seni sedikit lah. Jadi di dalam belajar itu, di dalam sains ada juga seni. Ini seninya chef. Ini mungkin sedikit ya promosi. Ya. Kebetulan slide ini saya ubah dari slide promosi magister fisika. Jadi kita fokus kepada alatnya, alatnya. Karena kita tidak masuk ke dalam arah pedagogi. Kalaupun ada pedagogi, pedagogical content knowledge. Ya.
Ya, kalau dulu eksperimen itu di laboratorium fisika itu classical physics probe, artinya alatnya kita lihat, kita ukur, prototin, catat di kertas gitu ya. Oke. Nah, karena dunia sudah digital, ya sesuai dengan pembelajaran mendalam memanfaatkan teknologi digital, kita mencoba mengkonekkan ya, antara alat-alat fisika dikonekkan dengan komputer. Jadi ada komputer based basic probe. Ya, ada komputer base ini artinya digital ya. Ya, dan termasuk juga tidak hanya masuk ke komputer, bisa tablet, bahkan bisa ke virtual, bahkan ke cloud. Ya. Jadi alat-alat kita sudah dukung IoT gitu. Nah, kemudian pedagogikal yang membahas media itu gitu ya. Nah, bagaimana cara pakai? Karena gini, kalau kita buat alat, orang nggak tahu cara pakai, orang nggak mau beli. Nah, jadi pedagogical ini adalah cara kita jualan alat gitu ya. Dengan teknik promosi. Karena pedagogical ini nggak laku dijual karena ada kertas. Nggak laku dijual tuh hardware ya. Nah, itu dapat beli. Di kopi udah habis perkara ya. Nah, ini. Jadi di sini ada laboratorium, ada sains terpadu, ada STEM. Nah, Visario duduknya di sini dia. Visario di sini. Nanti akan saya ceritakan tentang Visario. Oke, Visario itu dia punya maskot dengan stensi. Ya, ini maskotnya ya. Ini kalau kita lihat media pembelajaran berbasis digital teknologi. Nah, ini penting ya. Visario dapat an ecosystem of STEMC digital learning media ya. Terus STEMC digital learning ecosystem. Nah, kalau STEMC-nya apa? Learning is fun for competency development. Ini ya. Jadi kita membuat maskot yang menarik lah. Ini dengan apa namanya produk dari Fab Lab. Jadi ini kalau kita lihat dari Visario itu apa? Visario. Ya. Jadi yang pertama sekali adalah Fab Lab, Fabrication Laboratory. Nah, jadi ini aplikasi laboratori ini kalau dulu sempat kami pergi ke Rutgers University, di situ ada Fab Lab-nya ya. Dan waktu saya ke UK juga ada fabrication laboratori. Bukan hanya university yang punya Fab Lab, bahkan community, artinya apa kayak state ya, kayak mana itu kabupaten atau ada Fab Lab-nya. Biasanya mendompleng ke namanya perpustakaan. Nah, jadi Pak Lab ya. Oke, ada Pak Lab, Imaji, StemView, RTP, Remote STEM, IE-STEM, OSCC. Jadi seabrek ini ya. Seabrek apa namanya produk, seabrek ilmu, seabrek beban. Habis waktu kita ke sini. Jadi ini oke sistem kita sebut ecosystem of hardware and software product for STEMC integrated learning system. Jadi integrated learning system itu moto kita juga ya. Ini dia. Kalau kita lihat kumpulan maskot-maskot Visario sudah saya coba bikin. Ya, ini hobi-hobi desain 3D-nya. Oke, jadi apa itu Visario? Apa komponen-komponen Visario? Fab Lab, Fabrication Laboratory ya, atau Makerspace. Ada yang bilang Fab Lab dan Makerspace ya. Nah, untuk memberi akses kepada banyak masyarakat siswa untuk mewujudkan kreativitas dia ya. Ini di sini kalau kita mau ngeprint 3D ya susah ya, bayarnya mahal gitu. Nah, kemudian Imaji ini produk yang pertama kita buat. Ini bagaimana mendigitalkan partikel mekanika. Nah, ini bisa ini. Ini bisa connect ke WiFi, bisa juga connect ke internet melalui MQTT. Nah, sudah saya ini. Cuma itulah waktu untuk apa namanya memperbaiki bugnya lemah ya. Nah, kemudian ada TimeView. Ini teknologi untuk akuisisi, kontrol, logger, visualisasi yang dapat disesuaikan untuk berbagai eksperimen STEM ya. Jadi baik biologi, baik itu kimia, itu bisa pakai STEM View ya.
Cuma sayangnya belum ada mahasiswa biologi, ya, kimia yang mau pakai alat ini ya. Tapi kalau fisika banyak fisika efektif juga udah ada. Kemudian RCT, RCT itu singkatan dari AI and IoT, Robot for Computational Thinking Kompetensi. Ya. Jadi kita itu sangat fokus kepada kemampuan computational thinking ya, AI, ya, IoT. Nah, ini semua kita fasilitasi dengan produk RCT. Nah, di produk RCT-nya itu kita develop dari nanti detailnya saya. Kemudian ada remote STEM. Nah, ini kita apa namanya membiasakan dengan pekerjaan jarak jauh ya. Kalau kita sekarang apa namanya itu bekerja dari rumah, bisa kemudian ikut seminar, seperti saya ikut jarak jauh ini, yang jarak jauh itu eksperimennya ya. Nah ini dulu kita bikin ketika COVID ya, mahasiswa bisa eksperimen walaupun masa COVID. Dan ini juga sebenarnya terinspirasi dari UI. Jadi UI itu sudah buat praktikum fisika dasarnya itu secara apa namanya remote ya. Jadi ruangannya kecil, alatnya semua di situ, mahasiswanya akses melalui web. Nah, ini juga kita gitu. Mungkin ada plus minus lah, tapi mungkin kita bisa membiasakan yang terkait dengan remote ini ya, karena dunianya sudah seperti itu. Nah, kemudian juga kita peduli terhadap lingkungan dan energi. Kita punya produk e-STEM. Nah, salah satunya itu produk ya fokusnya kepada AWS, Automatic Weather Station, itu untuk observasi lingkungan jarak jauh ya. Nah, di situ kita membahas bagaimana energi. Karena kalau udah kita taruh di lapangan, kita harus berpikir energinya gimana itu, baterainya, solar panelnya, hemat mana. Jadi produknya itu sudah kita pikir seperti ini. Nah, ini produknya. Ini data loadernya. Kemudian ada bermacam sensor ya, seperti manometer, arah angin, curah hujan, segala macam terconnect di sini ya. Kemudian yang terakhir O. Nah, O itu menjadi apa namanya menarik. Jadi kita pilih optical, auto optical, optical and photography equipment for STEM education ya. Jadi itu kita masuk juga ke sana optical. Saya pikir semua bagian dari Visario ini sudah mencakup ke fisika. Semua eksperimen fisika bisa memanfaatkan produk Visario. Dan ini ada apa namanya goal-goalnya ya. Masing-masing produk itu ada goal-goalnya. Problem, open access, imaji, mechanical transformation for digital activity, STEM view untuk memvisualisasi atau berbagai macam eksperimen ICT itu ke coding, remote, di STEM. Kemudian learning science of life is fun, easy and impressive become orang gitu ya. Nah, kita STEM ini dari awal sudah berbicara tentang learning is fun. Ya. Jadi harus impresif ya. Ketika siswa itu impresif, dia akan mengatakan, berarti dia udah pandai. Tapi kalau siswa belum masih tahu, ada pertanyaan, nggak ada. Itu belum beres. Tapi kalau udah bisa, berarti dia sudah impresif ya. Udah paham apa eksperimen yang dibuat. Ah, ini barusan saya ambil foto, jadi saya sebenarnya mau bercerita tentang ini. Di sini ambil foto dulu. Di sini imaji kita, ini alatnya, ya. Barangnya ini fotonya. Ini imaji versi 1, kemudian ini bisa untuk gerakan. Nah, di sini ada imaji plus. Imaji plus ini masih prototipe. Di sini sudah saya tambah magnetik, ada cahaya, ada mungkin suara, kemudian RGB. Juga kita develop jenis imaji lain. Nah, kemudian dari coding imaji ini cukup lumayan kita mudah configurable ya, melalui WebP. Nah, jadi berdasarkan coding dari sini kita transform ke data loader STEM ini. Nah, ini kita seperti sudah membuat komputer mini ya. Jadi di sini ada micro SD.
saya bisa apa ngelis, ngedit, kayak folder segala macam itu seperti pakai komputer. Bisa akses ini configurable. Ya, kemudian di sini bisa connect ke LoRa, bisa connect ke apa GSM ya, HP. Nah, tentu ini WiFi ada. Di sini ada jam. Nah, jadi data tersimpan ya. Ini untuk koneksi ke apa namanya sensor-sensornya. Kemudian ini ada produk penghubung kan ini dari sini. Bagaimana bisa tersimpan? Nah, datanya simpan ke microSD. Tapi kalau kita mau real time, kita bisa kirim ya datanya dari LoRa ke LoRa ini. Di sini ada WiFi lagi bisa masuk dan nah ini prototipe dari StemView. Nah, ke depan ini sedang saya kembangkan juga. Kalau untuk kecepatan tinggi saya pakai FPGA. Ya, FPGA ini sedang saya arahkan ke sana. Ya, oke, Pak Blang ini saya cerita balik. Oke, ini namanya aktivitas Pak Blang ini sangat menarik karena juga kita bisa mengintegrasi karena kan Pak Blang itu melibatkan banyak orang ada aktiviti ya. Nah, jadi di situ kita bisa melibatkan baik pria, wanita, ya, kemudian berbagai kalangan, info di situ ya. Jadi itu istilahnya kita mempromotkan EDI ya, yaitu Equality, Diversity, Integrity ya. Nah, ini produknya. Ya. Nah, produknya nanti penting. Ini kita bikin. Ini ada CNC aktivitinya. Ini berbagai macam produk ya. Kita habis waktu kita di sini. Itulah dia itu. Ini imagine. I-nya. Nah, ini transformasi imaji. Jadi alatnya berubah dari sini. Ini prototipe awal yang dipakai oleh tesis salah satu mahasiswa kita sekarang sudah jadi dosen di USK Intan. Kemudian ini saya proyek untuk mengubahnya sampai dia kecil seperti ini ya. Tapi ini kita ada penghargaan nih ya, 115 karya inovatif Indonesia ya, yang paling prospektif ya. Ini juga kita dapat apa namanya grant dari Kedereka. Ya. Ini ke apa namanya beberapa aktiviti. Nah ini terkait dengan aktiviti itu ya. Ini kita bikin PCB-nya itu dari China, cuma kita saja yang nyolder ya. Nyolder pun SMD ya, Surface Mounting Device Teknologi. Nah, ini promosi oleh Pak Kadis nih. Ya. Jadi produk kita sudah dipromosikan. Jadi alat imaji itu juga dipakai oleh mahasiswa S1 ya. Dan ini sampai baru beberapa analisis yang simpel seperti menentukan periode, ya, jumlah langkah. Ke depan kita ingin mengintegrasikan dengan AI. Kenapa? Di sistemnya AI, apapun data, ya, kita bisa olah dengan AI. Dan ini salah satu juga yang akan kita terapkan. Ya. Nah, ini kalau mau lihat pada demo-demo, bisa dibuka website ini ya. Website ini. Bisa connect ke LabVIEW ya. Kita bisa connect LabVIEW ya. Python ya. Ini beberapa apa namanya modul-modul lah. Kita buat ada mereknya sudah daftar patennya tuh. Patennya aduh lalai sedikit saya jadi sudah expired atau di sekolah. Ini beberapa publikasi terkait apa namanya itu imaji ya. Jadi ada LabVIEW, ada StemView. Jadi bagaimana kita memvisualisasi atau mengkonfigurablekan STEM add-on eksperimen. Jadi eksperimen-eksperimen itu yang selama ini dicatat manual, pakai alat kita sudah bisa otomatis gitu. Nah, itu mulanya ya. Jadi StemView itu seperti menggabungkan antara oscilloscope sama function generator. Jadi gabungan itu sebenarnya sudah ada nama alatnya itu Elvis. Ini ya. Elvis, kemudian ini ada analog discovery. Jadi StemView kita ini usernya maupun bisa jadi melalui internet ya, HP, tablet, ya. Ini pakai StemView. Nah, isinya apa? Ada function generator, ada oscilloscope, digital I/O ya, beberapa interface I2C, SPI, data loader, semua. Ini sambung ke sensor baru ke dunia kita ya, dunia kita mau fisika, kimia, biologi ya. Nah, itu. Jadi intinya seperti itu.
Nah, ini Elpis publikasinya ada beberapa yang mirip-mirip lah, dekat-dekat. Ini LCT ya. Nah, ini LCT kita prototipenya sudah kita buat. Nah, ini workshop-workshop yang terkait dengan stand coding. Nah, ini kumpulan robot kita ya. Jadi kita belajar dari banyak robot. Oke, ini salah satu publikasi dari mahasiswa kita menjadi ya. Nah, kemudian ini remote STEM. Nah, remote STEM ini eksperimen jarak jauh ya, dulu masa COVID ya. Sudah dipakai juga oleh mahasiswa kita untuk fisika eksperimen ya. Perangkatnya ini webnya. Nah, di sini bisa ada akses ke. Tinggal kita kembangkan saja lagi ini. Ini salah satu publikasinya, ada dua publikasi. Nah, ini STEM. Jadi ini awal masih pakai project board, ini prototipe yang ini barangnya ya. Kerjasama untuk ke BMKG ya. Nah, ini alat-alatnya sudah kita buat, itu di printing, ini produk dari Pak Plam ya. Nah, kemudian yang terakhir Oasis. Nah, optical and spectroscopy equipment for STEM education. Berbicara tentang cahaya, ada spektrum. Nanti bisa untuk karakterisasi bahan ya, ada bahan kimia, ada apa kita lihat spektrum. Dan ilmu yang menarik di sebalik spektrum itu luar biasa ya, luar biasa. Bahkan kita bisa pakai AI untuk mengklasifikasi apa namanya itu jenis-jenis bahan. Ya. Nah, ini juga salah satu pembelajaran yang bisa kita gunakan algoritma AI di